Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafariandana, serta Latsar CPNS IPDN Angkatan 29, Gelombang 2. Pada kesempatan Learning Journal kali ini, pada tanggal 9 Agustus 2023, saya akan sedikit menceritakan terkait asinkronus, pembelajaran asinkronus yang saya pelajari pada hari ini. Berikut rinciannya. Pada tugas yang pertama, kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana untuk menjadi smart ASN yang baik. Jadi smart ASN, kita sebagai smart ASN kita harus mampu untuk memahami tiga hal tersebut. Yang pertama, ada implementasi literasi digital, yang mana pada implementasi literasi digital, kita akan mengenal namanya landscape digital. Kita mengenal mesin pencari informasi, kita juga harus bisa menggunakan media sosial, lalu kita pada saat zaman ini kita harus mampu menggunakan dompet digital dan juga melakukan transaksi secara digital. Kalau kita lihat di instansi, biasanya transaksi digital itu bisa digunakan melalui e-katalog. Lalu kita, dan juga e-katalog juga termasuk dalam marketplace. Dan lalu selanjutnya sebagai smart ASN kita harus mampu untuk beretika, mampu untuk memiliki etika berinternet, dan juga tidak menyebarluaskan informasi yang merupakan hoaks, ujaran kebencian, pornografi, porno aksi, dan lain-lainnya. Lalu kita harus bisa mengenali apa itu namanya proteksi identitas, rekam jejak digital, cyberbullying, hingga penipuan digital. Lalu hal kedua, kita harus mampu untuk mengetahui apa saja yang menjadi pilar literasi digital. Teman-teman, pilar literasi digital ada empat. Yang pertama ada digital skill atau kecakapan dalam digital, yang mana merupakan kemampuan untuk mengetahui serta memahami perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita juga mengenal namanya budaya digital, digital atau digital culture, yang mana merupakan kemampuan untuk membaca serta menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan melalui nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian menggunakan perangkat lunak. Lalu kita mengenal dengan digital etik yang mana kita harus mampu menyadari, mencontohkan, serta beradaptasi, mempertimbangkan, serta mengembangkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada digital safety yang mana kita perlu untuk mengenali, membuat pola, serta menerapkan dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu teman-teman, kita terakhir ada kesejahteraan digital, yang mana kesejahteraan digital ini melingkupi empat hal. Yang pertama adalah kesejahteraan digital sosial, yang mana dalam digital sosial kita bisa membentuk komunitas sosial. Kita dapat memudahkan untuk membuat komunitas sosial melalui perangkat digital. Lalu kita memiliki digital personal well-being atau kesejahteraan personal, yang mana kita mampu dalam hal ini kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kita melalui perangkat lunak atau digitalisasi. Lalu kita mengenal namanya digital learning well-being, yang mana pembelajaran digital atau
dalam masa pandemi COVID sebelumnya telah terlaksana digital learning well-being ini. Lalu terakhir ada digital work well-being yang merupakan kesejahteraan digital dalam bekerja, yang mana kita mampu untuk fleksibel dalam bekerja. Jadi kita bisa work from home, dan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya tanpa terikat tempat. Selanjutnya, selanjutnya ada saya membuat internalization value untuk menjadikan ASN, untuk menjadi smart ASN. Saya ambil lingkup pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, yang mana dalam hal ini saya akan menerapkan nilai-nilai smart ASN di lingkungan kerja saya, yang saya awali dengan masa orientasi, yaitu melakukan pemahaman dan penelaahan mengenai literasi digital, lalu melakukan analisis digital sehingga mampu untuk mengenali berbagai bentuk masalah atau isu akibat kurangnya pemahaman literasi digital. Lalu saya akan melakukan implementasi, yang mana saya sudah mampu untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan literasi digital ini dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, ada presentasi, yang mana saya harus bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kecakapan, keamanan, etika, budaya bermedia digital. Lalu saya harus bersifat adaptif, yakni mampu untuk melakukan inovasi dan kampanye terkait literasi digital. Caranya itu baik dilebur pada suatu kegiatan maupun kita membuat dokumen pelaksanaan anggaran sendiri yang berbeda untuk diterapkan baik di kantor maupun di sekolah-sekolah. Yang terakhir, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait inovasi dan kampanye yang telah dilaksanakan. Sekian Learning Journal kali ini. Kurang lebihnya untuk dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.